Halo guys, kita bahas komentar netizen lagi nih ya. Bagaimana netizen plus 62 ini mengkomentari video-video gua. Akan gua share screen langsung ya. Bagaimana teman-teman memberikan komentar atas video-video saya ya. Nah, ada Bapak Edi Susanto, yang tabel kanan 20% itu wilayah mana ya? Gua tidak tahu persis ya, intinya, cek di Per 17 tahun 2015 ya, mengenai norma di lampiran 1 ya. Jadi masing-masing itu kan berbeda-beda, lokasi, berbeda-beda KLU, masing-masing berbeda-beda tarifnya ya. Jadi coba cek langsung ke Per 17 yang dimaksudkan di halaman berapa. Bapak Wirerahmet Muciadi, kalau untuk PT reguler dan PTP, apa sudah tidak berlaku juga untuk pajak 0,5%? Oke, PT biasa itu bisa pakai 0,5% selama 3 tahun saja. Oke, PTP, pakai 0,5% selama 4 tahun. Nah, setelah melewati jangka waktu itu, maka, beralih ke Eee, metode ke PPh badan yang umum, oke? Yang umum itu maksudnya yang 22% ya. Oke, sekarang semua sistem setoran. Oh, oke, setoran. Ya begitulah ya. Oke, mohon maaf nih. Kemudian DJP itu sistem sudah meng-screenshot hampir semua data. Yang perlu diubah adalah aturan termasuk sistem kinerja pegawai. Jangan ada lagi sistem jika target tak tercapai kinerja dan potensi mutasi berpengaruh. Karena mereka akan bekerja brutal dan tarifnya tarif yang sangat tinggi ya. Nah, menurut gua jangan diharapin lah ya. Nggak bisa diharapin gitu. Begitulah sistem kerja di negeri Konoha. Kalau manusianya nggak dikasih target dan punishment, ya nggak akan tercapai gitu ya. Kalau ada reward and punishment, nah biasanya akan mau bekerja lebih keras gitu ya, termasuk pegawai negeri. Bapak Mas Karebet, pakai NPPN nggak apa-apa, asal besarannya wajar ya. Pedagang kelontongan itu untungnya 5-8% katanya ya. Jasa 25-40%. Kemudian kalau tarif dari omset dagang, oke lah 1%, tetapi tetapi sebentar, tetapi jasa harusnya 3-5%. Sulit 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 menilai hal ini ya, sulit sekali ya. Makanya Sri Mulyani itu nggak suka pakai metode PPh final karena sulit menilai kondisi sebenarnya. Nggak bisa lu menilai kondisi sebenarnya orang tuh dengan cara-cara seperti itu gitu ya, sulit. Oke. Bapak Ari Firdaus, yang makan uang hasil penyetoran pajak aman-aman saja, tidak diaudit. Yang bayar pajak malah dikejar-kejar pajak, diperiksa pajak, diaudit pajak, didenda pajak, masih disuruh bayar pajak. Dunia, dunia mumet aku ya, memang nasib lu ya, nasib kita semua ya. Loh, katanya kemarin sudah diperpanjang. Belum, belum, belum. Itu kata Pak Maman ya, itu kata Pak Maman. Bukan kata gue ya. Itu cerita kemarin beda sama cerita hari ini atau besok. Oke, Bapak Jonathan. Maaf, saya juga pengguna pajak UMKM. Omset saya 4 miliar. Benar, keuntungan saya rata-rata kalau tanpa diskon dan promo bisa 30%. Tapi masalahnya ada yang namanya barang mati. Kalau itu dilepas juga masih kena 30% dan faktor operasional dan biaya-biaya logistik sangat tinggi. Dan sebaiknya memang pakai pembukuan, tidak bisa enggak pakai. Supaya jelas mana pengeluaran, mana biaya dan laporan pajaknya. Setuju? Setuju ya. Nah, tapi apakah UMKM mampu membuat membuat pembukuan, gitu ya? Kalaupun mampu, apakah orang pajak mau menerima, laporan keuangan UMKM ini? Ya, jangan-jangan langsung dibuang ke tong sampah, gitu ya. Semua biaya dikoreksi fiskal, mampus Anda digituin sama oknum ya. Tapi itu oknum teman-teman yang di negeri Wakanda ya. Kalau Indonesia mah nggak ada, bagus semua orangnya. Bapak Julian, kok awan cara buat angsuran PPh 25 dengan cara menghitung sendiri, bukan dengan cara PPh yang harus disetor dibagi 12. Terima kasih kok. Enggak begitu. Di aturan mana begitu? Tidak ya.
Jadi PPh 25 itu harus dihitung dengan cara SPT tahunan dibagi 12, sehingga tahun pertama itu belum bisa bayar PPh 25, itu kalau nggak salah sudah tertulis di PP 55 deh. Nah, tapi biasanya tahun pertama memang tidak ada. Kemudian Bapak Yanto, pajak imbal baliknya untuk rakyat apa? Bayar terus tapi kok nggak ada manfaatnya untuk rakyat? Jawabannya banyak manfaatnya teman-teman ya. Kita bisa makan, bisa kerja, jalanan yang bagus, dicor, ada jalan tol dan sebagainya gitu ya. Daya beli masyarakat merosot, diam aja. Harga pasar nggak stabil, diam aja. Kerja kalian apa sih selain menyusahkan rakyat? Ya, begitulah ya. Bapak Moxko Sipo. Bahkan kalau dihitung dari omset, ada kami yang UMKM hanya untung 0,25 sampai 0,5, sangat tipis. Ya, setuju, memang ada yang begitu ya. Bapak Mekcis di menit ke-7:45 ya. Kebijakan pemerintah untuk menguntungkan masyarakat. Bos, monopoli usaha oleh BUMN aja udah menjadi bukti pemerintah itu mau untung sebesar-besarnya untuk diri dia sendiri ya. Mulai dari tambang, minyak bumi, hutan, air, sampai catering, itu ada BUMN-nya. Jumlahnya kalau di total mungkin sudah mencapai ribuan badan usaha dan anak usaha BUMN. Ditambah oligarki di sektor-sektor swasta. Rakyat jelata cuma mengais remeh-remeh, makanya GDP Indonesia pasti akan selamanya paling rendah dibanding negara non-konflik. Waduh. Oke. Bapak Mekcis, bedanya kofungsiawan dibanding konsultan pajak lain adalah kofungsiawan cukup memahami hukum perpajakan dan hukum formil. Kalau orang mengerti keuangan pajak dan hukum itu dwi ilmu maut. Kofungsiawan bisa kaya raya lewat pengetahuan begini. Bisa ambil banyak kerjaannya Hotman, sedangkan Hotman belum tentu bisa ambil kerjaannya kofungsiawan. Waduh, saya tidak berani komentar ini ya. Bapak Safri, hasil tambang Indonesia uangnya kemana? Rakyat Indonesia harusnya sejahtera, nggak usah repot sama pajak. Ya di kantong-kantong mereka lah. Ibu Sri Rezeki, kok selama ini saya bayar 0,5%, jualan online, kalau saya tutup usaha tidak online lagi, apa yang harus saya lakukan? Caranya gimana kok Awan? Caranya adalah Ibu langsung berhenti saja, tidak perlu kasih tahu ke orang pajak dan tidak perlu ngapa-ngapain. Ibu langsung lapor SPT tahunan saja, nihil, tidak ada bayar pajak gitu aja ya. Apakah saya harus lapor atau waktu SPT diisi nol, tidak berpenghasilan, tidak aktif? Terima kasih kok. Ya betul ya, jadi yang pertama adalah tidak perlu pemberitahuan ke orang pajak. Yang kedua adalah langsung stop bayar pajak. Yang ketiga adalah lapor SPT tahunan orang pribadi seperti biasa setiap awal tahun gitu ya. Penghasilan dari dagang sudah nol gitu, tapi mungkin ada penghasilan yang lainnya. Nah, kemudian tetap update harta, update hutang, update anggota keluarga dan lain-lain dan lain-lain. Jadi intinya tidak ada yang berubah sama sekali, tinggal pajaknya aja yang tidak bayar lagi karena sudah tidak ada dagang, ya. Semua terbantu. Bapak Anggu, penjara akan tidak muat dengan cara negara ini mengurus rakyat. Waduh, penjara kita memang sudah tidak muat ya. Bapak Sukamto, saya ya pajak mau saya orang kecil. Saya ya pajak mau saja orang kecil. Tapi yang main-main dengan pajak, penggelapan dan penggempelan pajak, korupsi pajak dan uang negara itu dulu diberesin. Susah Pak, sulit Pak. Sri Mulyani nggak peduli. Sri Mulyani kan tugas gua bukan, dia bilang tugas gua bukan KPK gitu loh. Kalau lu mau mengkomplain mengenai koruptor ya ngomong ke KPK, jangan ngomong ke gua. Tugas gua adalah untuk memeras rakyat, untuk mengambil penerimaan pajak dari rakyat kan begitu. Tugas gua bukan untuk bertanggung jawab atas bagaimana pendistribusian uang ini. Gitu loh. Kalau semuanya mesti dibebankan ke Sri Mulyani, jadi presiden aja dia gitu kan. Tapi kan enggak, dia bukan presiden. Bapak Viral Kun. Petugas My Republic, oh ini dari kemarin ada nih. Jadi mungkin dia komplain kalian mengenai My Republic ini ya. Kemudian Bapak Ling Krisna Muktor, Pak Awan, apa benar jika kita buat MPWP baru tahun ini, sedangkan kita jualan dari 2022, ketika lapor mundur sebelum 2024 itu nggak bisa pakai 0,5%. Setahu saya bisa ya, bisa pakai 0,5% untuk SPT mundur. Oke, menurut gua bisa. Solusi bagaimana?
Saya awal mulai jualan cuma coba-coba tanpa tahu apa itu pajak, keuntungan cuma 4 sampai 5%. Kalau misal dipalak pajak dari 2022, semua barang dagangan saya ditarik pun nggak akan cukup untuk membayar besarnya tarif normal 30%. Solusi dari Pak Wan gimana? Kalau misal mau pembukuan pun saya tidak mengerti dan datanya pun sudah tidak ada. Karena dulu saya cuma jualan spare part bekas, ambil dari COD Facebook lalu dijual di marketplace. Menurut saya bisa pakai pakai 0,5% ya. Jadi solusinya adalah lapor SPT dari 2022 pakai metode 0,5% final. Bisa kok. Oke, bisa ya, nggak usah khawatir Bapak. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Kita akan bikin lagi video komentar netizen yang berikutnya. Silakan ada komentar di semua video gua. Semuanya akan gue tampung dan gue bacakan. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.